Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel kesayangan ini, channel Madura Manis. Yang baru jumpa dengan channel ini, aku mohon bantuan subscribe, like, komen, dan aktifin loncengnya biar kalau ada video baru dari channel Madura Manis ini, Andalah yang tahu pertama. Yang udah support jadi penonton yang setia, aku ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Dan ayo kita bangun bersama-sama channel ini biar bisa berkembang di suatu saat nanti. Karena channel ini tanpa bantuan saudara-saudaraku dimanapun berada, nggak bakalan berkembang sejauh ini. Yuk kita ke tutorialnya aja. Banyak di dunia ini manusia tuh berlomba-lomba untuk mengejar kekayaan. Bukan mengejar ke jalan yang bukan mengejar berlomba-lomba untuk bertakwa, tapi mengejar kekayaan. Contoh, kalau tetangga ada yang kaya terus ada yang miskin, itu kan pasti yang miskin nggak maunya kaya juga. Ya kalau bisa nggak usah pakai kan banyak itu ya. Kalau pengen kaya tanpa kerja, kita berbuat apa? Tuyul kan bisa, nggak kerja kepengen kaya kan itu. Kalau tuyul bisa kan tanpa bekerja tapi kaya. Itulah yang bikin kita rusak, bikin kita lupa sama Allah. Itulah kekayaan. Tapi ada yang orang kaya bisa diperjalankan ke jalan Allah, kekayaan itu ada. Tapi kebanyakan kalau udah kaya itu pengen lebih kaya. Soalnya kalau masalah dunia ini, masalah uang itu nggak ada cukupnya, kurang terus. Punya 1 juta pengen punya 10 juta, punya 10 juta pengen punya 100 juta, ya seterusnya gitulah. Pokoknya nggak ada cukupnya soal uang itu. Tapi itu terserah orangnya. Kalau orangnya harta itu diperbuat ke jalan kebaikan, ya itu insya Allah bisa membawa harta kita itu bisa nemenin sewaktu kita mati. Soalnya ini ya, harta kita ini cuman semata-mata titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada orang kaya di dunia ini, cuman titipan Allah kekayaan itu. Jadi kalau itu kekayaan kita ini harus diperjalankan apa yang diperintah Allah dan jauhilah larangan oleh Allah, biar harta kita ini bisa berguna dan bisa menolong kita dan bisa menemani kita waktu kita mati.
bisa menemani kita ke akhirat. Bukan menemani membawa uang, bukan. Itu kan kalau kita bantu pembangunan masjid, bantu apalah, bantu fakir miskin, bantu anak yatim, apa yang lagi kekurangan itu, pokoknya bisa membantu. Karena harta ini ya bukan milik kita, kita harus bagikan bagi orang yang memerlukan, anak yatim, fakir miskin, pembangunan masjid, pembangunan madrasah, pembangunan pondok, kan itu yang sangat memerlukan. Jadi yang harta ini ya bukan milik kita ya. Kalau yang milik kita yang asli ini ya ngasih amal, itulah harta milik kita. Terus membantu pembangunan masjid, itulah harta sebenarnya itu yang dimiliki kita. Ya pokoknya diperjalankan dengan yang baik harta itu. Pembangunan masjid, pembangunan pondok, membantu anak yatim, membantu fakir miskin, ya pokok itulah harta kita yang sebenarnya. Kalau yang dikantongi masih belum punya harta apa maksudnya itu bukan harta di kantong ini, bukan milik kita. Contoh beli pulsa, membuat nempel ban, kan itu bukan milik kita. Ini supaya kayak HP ini ya, kayak HP ini. HP ini jangan dipandang casingnya. Walaupun HP-nya Android yang beli berapa juta gitu, tapi kalau nggak ada paket internetnya, mana bisa buka pakai internet, nggak bisa nelpon, cuman dipegang ke sana sini. Tapi walaupun HP biasa, HP jelek, walaupun jelek kayak apapun ya, tapi ada pulsanya, bisa buat nelpon, bisa buat SMS, bisa buat internet. Nah itulah contohnya kayak itu. Orang ini ya, kalau memandang orang jangan dilihat pakaiannya, jangan dilihat penampilannya. Itulah kayak HP. Walaupun HP jelek, tapi kalau ada pulsanya kan bisa nelpon, bisa buka internet. Tapi kalau walaupun HP-nya mahal yang beli, tapi nggak ada pulsa, nggak ada paket internetnya, nggak bakalan bisa. Jadi soal harta itu ya, harta kaya miskin pun itu cuman titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini cuman megang. Lebih baik kaya hati mendingan kaya harta. Kalau harta itu enggak diperjalankan ke jalan yang diridhoi Allah, lebih baik kita gak miskin. Ya sebaliknya, nanti kita miskin ya sholat minta sama Allah gini-gini,
Tapi lama kelamaan itu bisa putus asa orang yang si miskin itu. Soalnya yang minta itu gak pernah dikabulkan. Dan gitu, sholatlah dan mintalah kepada Allah. Jangan putus asa. Minta terus. Kalau perlu sholat malam lah, sholat sunat malam, tahajud, hajat, sholatlah. Lakukanlah perintah Allah, kerjakanlah perintah Allah, dan jauhilah larangan Allah. Walaupun kita miskin harta, tapi kita bisa harta kaya hati. Karena kemiskinan kita ini di dunia ini ya gak ada apa-apanya. Walaupun kita miskin, marilah kita sholat, berbuatlah yang baik, jangan berbuat yang buruk. Walaupun kita miskin, jangan. Biar kita ini bisa selamat dari dunia sampai akhirat, bisa lepas dari sisa kubur. Usahakanlah walaupun kita miskin, berbuatlah yang baik. Biar kita miskin, asal kaya hati. Maksudnya hati ini ya dibuat gak bikin kotor, gak ada niat yang kotor, gak ada rasa dengki, gak ada rasa iri. Kan kebanyakan ini kalau salah satu tetangga itu ada yang miskin, ada yang kaya, nanti si miskin itu pasti iri sama yang kaya, dengki sama yang kaya. Contohnya yang kaya bangun rumah, terus yang miskin itu iri. Udah bangun rumah, yang kaya bangun rumah, yang miskin masuk kubur. Terus yang kaya beli sepeda motor, yang miskin itu iri. Udah beli sepeda motor, udah naik sepeda motor, ya kalau sepeda motor nggak mau naik sepeda motor. Kalau udah beli ya mau dipikul, mau digendong, ya nggak bakal kuat. Ya kalau beli sepeda motoran itu harus dinaikin. Jadi buanglah rasa iri dan dengki itu, buanglah jauh-jauh. Walaupun tetangga kita beli sepeda motor, bangun rumah, tenang aja, gak usah iri, gak usah dengki, gak usah. Buat apa ya? Kalau bisa ya bantulah tetangganya itu. Kalau bangun rumah bantu, ya buat lolo, buat apa gitu kan. Itu kan bisa, nanti tetangga itu bisa ngasih apa, ngasih rokok kan. Kalau rokok itu udah pasti. Daripada dengki, daripada iri, mendingan kita bantu. Dengki nggak dapat apa-apa, iri nggak dapat apa-apa. Ya cuma yang dapat tuh dosa. Nanti kalau dengki, kalau tetangganya kaya, mau dibikin sakit, mau dibikin ini, gak boleh. Ayo kita
berjuanglah untuk ngalahin setan. Jangan sampai dipengaruhi setan. Kalau udah dipengaruhi setan ya bahaya, bisa celaka 2 kali, di dunia celaka terus di akhirat celaka. Ayo kita harus harus melawan setan supaya kita menang sama setan, karena setan itu musuh kita yang nyata, musuh kita yang paling berat itu setan. Soalnya setan itu ya tiap hari, tiap malam, tiap sore, tiap pagi itu terus berbisik di dalam hati kita supaya kita ngikutin apa maunya setan. Jadi kalau imannya kuat, walaupun setan itu berbisik di dalam hati itu kayak apapun, gak bakal pengaruh sama setan itu. Tapi kalau udah imannya gak kuat ya bisa nurunin setan. Contohnya kalau imannya gak kuat nih ya. Contohnya ini umpamanya kita nggak punya apa-apa, ini itu nggak punya ya, terus ada pemilihan ya, pemilihan umum lah, pemilihan pilkada, pemilihan presiden. Nah itu kalau yang nggak kuat, yang dikasih uang, kalau dikasih uang itu pasti dia memilih dia yang ngasih uang itu. Nah itulah contohnya imannya nggak kuat. Janganlah ditukar dengan apapun. Iman kita nggak sampai ditukar dengan apapun. Harga diri kita nggak usah dijual belikan. Contohnya perempuan ini bisa menjual kemaluan. Nah itu kemaluan perempuan itu kan bisa dijual ya. Bagi cewek kalau bisa usahakanlah jangan sampai menjual kemaluan. Bekerja, carilah rezeki yang halal, carilah rezeki dari keringat kita. Bagi cewek ini biarlah kita lapar asal enggak menjual kemaluan. Lebih baik kan nikah, kan kalau udah nikah udah halal, bisa mengerjakan enak, dapat pahala ya. Tapi kalau di luar nikah jangan sampai lakukan itu. Carilah harta yang halal, jangan jual harga diri kita ini, jangan jual kemaluan. Biar di mata masyarakat kita dilihat miskin, asalkan kita percaya hati. Yang tahu ini cuman Allah sama kita. Ya udah dulu, ini udah mau masuk ke 20 menit, dan aku mohon maaf kalau ada perkataanku yang salah dan menyinggung perasaan saudara-saudaraku sekalian. Aku mohon maaf sebesar-besarnya, dan semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat. Aku mohon bantuan yang baru jumpa dengan channel ini, bantulah subscribe, aktifin loncengnya, komen, dan bagikan ke semua kalian. Ya udah dulu, sampai berjumpa di channel di
konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.